Tips agar lolos seleksi administrasi PPPK 2024 pada tahap 2. Perhatikan 7 hal yang sering bikin pelamar tidak lolos seleksi. Memahami tips agar lolos seleksi administrasi PPPK 2024 sangatlah penting bagi mereka yang hendak mendaftar seleksi tersebut. Saat ini, periode tahap 2 seleksi administrasi PPPK sedang berlangsung dimulai tanggal 17 November dan rencananya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mendatang. Sehingga, para pelamar masih punya banyak waktu untuk memproses pendaftaran tersebut. Di samping itu, tak jarang ada beberapa hal yang bisa membuat peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Jika muncul keterangan TMS setelah pengumuman seleksi administrasi, artinya pelamar tidak lolos alias tidak diperbolehkan lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Supaya bisa lolos, berikut ada beberapa tipsnya. Tips agar lolos seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2. Berdasarkan laman resmi SSC-ASN, kelulusan seleksi administrasi PPPK tahun ini didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah pelamar di portal SSC-ASN, https://skasen.bkn.go.id. Kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang telah ditentukan sangatlah penting. Jika pelamar tidak lolos seleksi, bakal muncul keterangan TMS saat pengumuman. 1. Jangan terburu-buru mengakhiri pendaftaran. Pertama-tama, pastikan agar tidak terburu-buru menekan tombol submit. Silahkan cek lagi data yang diinput dan pastikan semuanya sudah benar. Sebab, tahun lalu, tak sedikit pelamar gagal karena tidak teliti saat mengisi data atau dokumen yang diupload di Skasen. 2. Perhatikan syarat pendaftaran seleksi administrasi. Selanjutnya, pastikan juga bahwa Anda benar-benar memenuhi persyaratan untuk mendaftar PPPK tahun ini. Anda bisa mengecek persyaratannya di laman Skasen, tepatnya di bagian FAQ. 3. Cek kesesuaian dokumen seleksi. Kesesuaian antara data yang diinput dengan dokumen yang diunggah juga sangat penting. Sehingga, pastikan mengisi nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya yang sesuai dengan dokumen tersebut. 4. Pastikan kualifikasi pendidikan sesuai formasi. Anda juga harus memastikan bahwa formasi yang didaftarkan sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan Anda. Sebab, banyak pelamar tidak lolos seleksi administrasi karena kualifikasi pendidikannya memang tidak relevan dengan formasinya. 5. Upload dokumen yang sesuai. Kemudian, pastikan juga dokumen yang diupload sesuai dengan format, misalnya PDF, JPG, dan ukuran file yang diminta sistem Skasen. Jika tidak sesuai, dokumen bisa ditolak sistem. 6. Hindari mendaftar di hari terakhir PPPK 2024. Sebaiknya, hindari submit di hari terakhir pendaftaran seleksi administrasi. Sebab, bisa jadi laman Skasen bakal mengalami overload saat pendaftaran hampir ditutup. 7. Perhatikan batas usia agar lolos dan cermati juga bagian persyaratan usia pendaftaran. Kesimpulannya, selain itu, ada pula beberapa hal yang harus dihindari yaitu terburu-buru submit, sebelum Anda mengecek dokumen yang telah terupload. Terima kasih, semoga bermanfaat.